Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita, bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, mari kita dengan segala kerendahan hati, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong melalui pembacaan firman ini kembali iman kami dikuatkan, diteguhkan, untuk kami makin mengasihi Tuhan, makin percaya ikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun saya hanya akan membaca ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang ditawan di Babel. Mereka mengalami pembuangan, hukuman dari Allah karena ketidaksetiaan mereka. Mereka menyembah dewa Bel, dewa Nebo dan lain sebagainya. Mereka menduakan hati Tuhan, bahkan mereka hidup di dalam dosa. Dan akhirnya Tuhan sebagai bentuk kasih Tuhan, umat mengalami penghukuman. Namun tidak berhenti sampai di hukuman, Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap dinyatakan. Kesetiaan Allah tetap nyata di dalam kehidupan umatnya. Di dalam pembacaan pasal 46 ayat pertama ini kita melihat dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lengah. Ini mau mengingatkan bahwa dewa yang mereka sembah, dewa-dewa itu adalah kesia-siaan. Yang dulunya mereka harapkan itu tidak dapat menolong mereka. Hanya Tuhan, Allah Israel sajalah Allah yang sanggup menolong, menyelamatkan mereka. Artinya dewa-dewa kesia-siaan yang mereka sembah itu tidak dapat ditandingi oleh Allah Israel yang terus menyatakan kasih dan anugerahnya bagi umatnya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan tak lekang oleh waktu. Saudara-saudara, di sini kita melihat meskipun umat mengecewakan Allah, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Allah tetap menyertai akan umatnya, mengasihi umatnya. Demikian juga kehidupan kita. Meskipun kita kerap kali menduakan Tuhan, hidup di dalam dosa, percayalah Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita bertobat karena Tuhan senantiasa mengasihi kehidupan kita. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 ini dikatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Ya, artinya dari dalam kandungan pun Tuhan sudah menetapkan, memilih kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah.
penghiburan yang Tuhan berikan di dalam kepada bangsa Israel yang di dalam tawanan, dan tentu juga berlaku bagi kita umatnya saat ini. Dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya apa? Tuhan akan tetap menolong, menyertai, memimpin kita sampai putih rambut kita. Bahkan dikatakan, aku menggendong kamu. Inilah gambaran Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kita. Jangan takut saudara-saudara, Allah memelihara kita seumur hidup kita. Kendati pun kita mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Biarlah kebenaran firman ini kembali mengingatkan kita bahwa sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Yesus mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan kepada kita. Dia tetap menunjukkan kasih-Nya sampai kapanpun di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang kembali kami baca, kami renungkan. Kembali kami diingatkan akan kasih yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada umat-Mu. Kendati pun banyak kegagalan kami di dalam mengiring Engkau. Tapi lagi Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kendati pun kami kadang tidak setia. Engkau Allah yang terus memimpin, menyertai. Bahkan sampai masa tua kami. Engkau Allah yang menggendong, menuntun kami. Dengan segala kelemahan kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Dan ajarlah kami tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.